Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Geo. Lanjutan materi Geografi SMA kelas 12 tentang dinamika kerjasama antar negara. Pada video kali ini, kita akan membahas kerjasama bilateral Indonesia dengan Singapura sebagai negara terkecil di Asia Tenggara. Kenapa Singapura bisa sangat maju dan kaya? Negara terkecil ini terletak di ujung tenggara dari semenanjung Malaya. Ibu kota dari Singapura adalah Singapura City yang terletak di pantai selatan pulau kota tersebut menghadap Batam, Indonesia. Bentuk pemerintahnya adalah republik parlementer dengan kepala negara presiden. Saat ini yang berkuasa adalah Ibu Halimah Yacob. Kepala pemerintahnya Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Bahasa resmi memilih bahasa Inggris dengan lagu kebangsaan Majulah Singapura. Kemudian hari kemerdekaan 9 Agustus tahun 65 setelah keluar dari Federasi Malaysia. Mata uangnya dolar Singapura adalah salah satu mata uang terkuat di dunia. Saat ini 1 dolar Singapura sebesar 11.893 rupiah. Zona waktu memilih sama dengan Malaysia dan waktu Indonesia Tengah, yaitu GMT plus 8. Hubungan diplomatik dengan Indonesia dimulai 7 September 1967. Luas negara Singapura hanya 716 km persegi. Kalau di Indonesia kurang lebih sama dengan kota Samarinda di Kalimantan Timur. Atau kalau di Jawa Barat hanya 1/4 dari Kabupaten Bogor. Kalau di Jawa Tengah, luas ini hanya setengah dari Kabupaten Pati. Letak geografis Singapura. Singapura terletak di ujung tenggara dari semenanjung Malaysia Barat. Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut. Sebelah utara adalah semenanjung Malaysia yang dipisahkan selat sempit yaitu Selat Johor. Sebelah timur Malaysia dan Indonesia. Sebelah selatan ada Selat Singapura dan Indonesia. Selat Singapura adalah selat yang lalu lintas pelayarannya teramai di dunia. Bagian barat Indonesia dan Malaysia. Demografi negara Singapura. Pada bulan Januari tahun 2025 ini memiliki penduduk 5,8 juta jiwa. Dengan persebaran etniknya didominasi oleh Tionghoa 74,3% dan Melayu hanya 13,3%. Sementara persebaran agama mayoritas agama Buddha 31%, tidak beragama, agama Kristen, dan agama Islam. Laju pertumbuhan penduduknya adalah 0,75% dengan kepadatan penduduk sangat tinggi, yaitu 8.332 jiwa per kilometer persegi. Pembangunan sumber daya Singapura sangat maju, sehingga IPM-nya yang tertinggi di kawasan ASEAN, yaitu 0,949. Bahkan di dunia, Singapura nomor 9. Bandingkan Indonesia yang nomor 111, tentu sangat jauh. Sejarah lahirnya Singapura. Dahulu, negara pulau ini bernama Pulau Temasik atau Pulau Tumasik. Pada tahun 1299, Pangeran Sangnila Utama dari Kerajaan Sriwijaya mendapat serangan dari Singasari, sang Raja Kertanegara. Akhirnya melarikan diri menyusuri kepulauan di wilayah Asia Tenggara. Setelah sampai di Pulau Temasik, Sang Nila Utama melihat ada seekor singa. Baginya ini adalah keberuntungan. Akhirnya dengan para pengikutnya, Sang Nila Utama memutuskan untuk membangun perkampungan di pulau yang selanjutnya diberi nama Pulau Singa tersebut. Dan Pulau Singa itu kemudian dikenal dengan Singapura sampai sekarang, dan bahkan Sang Nila Utama mendirikan kerajaan Singapura. Pada tahun 1398, akhirnya dikuasai oleh Majapahit sebagai negara atau kerajaan terbesar di Asia Tenggara saat itu, bahkan termasuk Malaysia. Pada abad ke-15 menjadi bagian dari Kesultanan Malaka. Dan kemudian 1511 Malaka mendapat serangan dari Portugis sehingga Singapura pun menjadi bagian dari Portugis. Pada tahun 1603 dikuasai oleh Kesultanan Johor yang berkuasa di negara bagian Johor, Pahang, Natuna sampai dengan Riau. Kesultanan Johor Riau ini berarti juga menguasai Singapura. Pada tahun 1819 Sir Stamford Raffles dari Inggris mendapatkan Singapura setelah melakukan perjanjian dengan Sultan Johor. Setelah Perang Dunia Kedua, Singapura bergabung dalam Federasi Malaysia tanggal 11 September tahun 63.
Dan akhirnya 9 Agustus 1965 Singapura memilih keluar dari Federasi Malaysia dan menjadi Republik Singapura. Keadaan alam Singapura. Pulau ini bagian dari lempeng Eurasia dan Sirkum Mediterania. Topografinya sangat bagus karena bagian tengah relatif tinggi dengan puncaknya di Bukit Timah setinggi 162 meter dan melandai ke arah pantai. Sehingga hampir dipastikan Singapura tidak pernah terjadi banjir. Tempat-tempat penting di Singapura. Yang pertama adalah di istana. Ini letaknya di Sri Temasek sebagai kantor presiden dan perdana menteri. Yang kedua, Merlion Park. Ini adalah ikon Singapura yang berlangsung setengah abad. Namun Singapura sekarang membangun ikon baru, yaitu Marina Bay Sands. Gedung 3 menara 55 lantai dan di puncaknya bangun seperti kapal atau dikenal dengan Sand Sky Park. Ini adalah investasi terbesar di dunia. Investasi tunggal terbesar di dunia sebesar 56 triliun yang dikembangkan oleh Las Vegas Sands. 3 gedung beserta atasnya ini luasnya sekitar 120.000 meter persegi. 3 menara ini memiliki 2.561 kamar. Dan di sini juga terdapat Mall The Shoppes sebagai e-commerce terbesar di Asia Tenggara. Dilengkapi dengan museum, resto, teater, kasino terbesar kedua di Asia yang terdiri dari 600 meja judi, 1.500 mesin jackpot, dan juga menjadi kolam renang, bahkan sekaligus sebagai gedung menggantung yang terbesar di dunia. Inilah kehebatan Marina Bay Sands yang menjadi ikon baru Singapura. Juga terdapat Universal Studios Singapura yang terdapat di Pulau Sentosa. Kemudian ada Malioboro-nya Singapura, yaitu Orchard Road. Dan inilah objek-objek wisata yang menjadi daya tarik wisatawan Indonesia ketika berkunjung ke Singapura. Keadaan ekonomi negara Singapura. Melihat ukurannya yang sangat kecil, Singapura adalah negara yang miskin akan sumber daya alam. Tetapi negara ini menjadi yang paling maju di Asia Tenggara, bahkan termasuk 1 dari 4 industri baru di Asia atau 4 macan Asia di samping Korea Selatan, Taiwan, dan Hong Kong. PDB Singapura, sekalipun negara yang terkecil di Asia Tenggara, tapi Singapura berhasil naik ke atas menempati peringkat 3 di Asia Tenggara. Oleh karena jumlah penduduknya yang sedikit, maka per kapitanya menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara, bahkan nomor 3 di dunia. Kemudian Singapura juga menjadi pusat perdagangan internasional. Kalau kita saksikan ini data yang terbaru tahun 2021, pelabuhan Singapura adalah yang tersibuk kedua di dunia, mengalahkan pelabuhan-pelabuhan di Eropa, Amerika, Afrika, Australia, dan hanya kalah dari pelabuhan Shanghai, Cina. Industri jasa, jangan pernah dipertanyakan lagi. Sektor keuangan dan perbankan adalah yang terbesar di ASEAN. Bank-bank Singapura selalu merajai ASEAN. Walaupun Indonesia negara besar, begitu sulitnya bank-bank Indonesia, Bank Mandiri, Bank BCA, dan juga Bank BRI untuk menyodok mengalahkan Bank Singapura sangat sulit. Bahkan di sektor pariwisata, negara Singapura ini juga bisa mengalahkan Indonesia dan Vietnam. Di Asia Tenggara hanya kalah dari 2 negara, Malaysia dan Thailand, sebagai salah satu tujuan wisata dunia. Itulah hebatnya Singapura di dalam bangun wisata. Di dalam industri manufaktur, negara kota ini pun juga memiliki sektor industri manufaktur yang canggih. Karena dia juga mengimpor teknologi dan inovasinya. Dan di perdagangan elektronik, Singapura adalah ibu kotanya Asia Tenggara. E-commerce terbesar yang nomor 1 adalah dari Singapura, yaitu Shopee. Nomor 2 juga dari Singapura. Baru nanti disusul dari Cina dan Indonesia. Bidang kerjasama Singapura dengan Indonesia. Yang pertama pada bidang ekonomi dan perdagangan. Pada bidang jasa tenaga kerja, Singapura adalah negara ke-6 tujuan PMI atau pekerja migran Indonesia. Kemudian ekspor impor, Singapura adalah mitra dagang terbesar Indonesia di Asia Tenggara. Hanya sayangnya kita dengan Singapura adalah minus ya, atau defisit. Begitu tinggi volume perdagangan kedua negara ini. Dari investasi,
Singapura juga merupakan investor terbesar Indonesia. Investasi-investasi yang ada di Indonesia sebagian besar berasal dari investor Singapura, mengalahkan Cina, Hong Kong, Jepang, Amerika, dan Malaysia. Kerjasama Indonesia dengan Singapura juga ada kelompok kerja pengembangan kawasan ekonomi khusus atau KIK di Pulau Batam, Bintan, dan Kepulauan Karimun. Kemudian pada bidang pendidikan dan kesehatan, terjadi pertukaran pelajar dan mahasiswa antara kedua negara. Kemudian negara kedua yang menjadi tujuan kuliah para mahasiswa Indonesia. Juga ada kerjasama pada bidang vokasi pesantren untuk meningkatkan sumber daya para santri, serta menjalin memorandum saling pengertian di bidang kesehatan, pengembangan teknologi kesehatan, dan sumber daya manusianya. Pada bidang pariwisata, Singapura adalah salah satu penyumbang turis terbanyak untuk Indonesia. Pada bulan tertentu Singapura pernah menjadi yang terbesar penyumbang turis untuk Indonesia. Tapi secara keseluruhan, Singapura menempati peringkat 3 di bawah Malaysia dan Australia pada tahun 2023 kemarin. Tujuan utama wisatawan Singapura ke Indonesia adalah untuk wisata alam dan budaya. Sebaliknya, Indonesia adalah penyumbang turis terbesar untuk Singapura. Dan biasanya wisatawan Indonesia ke Singapura adalah wisata belanja, wisata kota-kota, wisata resort, dan juga theme park. Mengapa negara sekecil Singapura ini bisa sangat maju, kaya, dan rakyatnya sangat sejahtera? Alasan yang pertama adalah Singapura menjadi pusat perdagangan dunia dengan memanfaatkan lokasinya yang strategis dilalui pelayaran internasional. 90% lebih pelayaran internasional akan singgah di pelabuhan Port of Singapore ini. Kemampuan menarik investor asing beserta tenaga ahli dan teknologinya. Bisa dibayangkan, inilah perbandingan investor asing perkembangannya ke Singapura yang setiap tahun mengalami peningkatan sangat tajam. Di Indonesia yang berwarna merah dan Singapura berwarna biru. Sama-sama naiknya, di Indonesia naik sedikit, di Singapura naik sangat banyak sekali. Dan Singapura menjadi salah satu negara dengan tujuan investor menarik di dunia. Fokus pada bidang jasa seperti pariwisata, pelabuhan, bandara, bahkan Bandara Internasional Changi. Di dalamnya di komplek bandara tersebut terdapat wisata yang sangat menarik bagi para pengunjung. Di sektor pendidikan dan kesehatan juga menjadi kerjasama yang sangat baik. Meningkatkan sumber daya manusia sangat tinggi dan sumber daya manusia Singapura di Asia menempati peringkat 2 hanya kalah dengan Hong Kong. Pemerintahan yang bersih, stabil, dan membuat undang-undang yang mendukung investor untuk menanamkan modal di Singapura. Terima kasih atas segala perhatiannya. Silakan dipilih salah satu tugas proyek untuk memperdalam materi ini. Saksikan video berikutnya adalah kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia dan akan kita mulai besok dengan negara Jepang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.